Bener-bener cerita apa ya? Istilahnya unek-unek dari para penghuni fandom tuh sebanyak itu. Berarti itu benar-benar ceritanya offline, suara fandomnya menyuarakannya tuh lewat lu kan ya berarti kan? Iya. Iya. Dan lu di sini sebagai perwakilan. Gila. Dia ibarat Gus Rangge. Jadi tempat curhat ya kan. Kagak ada dong. Gus Rangge. Karena setiap fans berhak bersuara. Kita suarakan yang kencang hari ini. setiap fans Berhak bersuara. Gila. Ada apa ini? Kenapa gua harus kencang kali ini? Ada sesuatu yang kencang yang lainnya kah? Waduh, ini gimana ya? Ini perang besar. Iya. Ini mungkin istilahnya kayak ada perang Marineford kali ya. Tapi yang mulai bukan Whitebird. Wah. Iya. Apa ini dulu apa? Baru deklarasi jangan-jangan. Apa Ark Marijoa dulu? Mari Joa dulu. ini Ark Water Seven ini. Water Seven. Iya, Sogeking bakar bendera itu. Ini kan iya benar juga. Kok Marijoa sih? Enes Lobby. Iya, Enes Lobby ya benar. Rangkaian Water Seven kan. Iya, kayak deklarasi yang sifatnya one way ticket nih Bang Rangge. Benar juga ya. You can never go back ini. Iya kan? Bakar bendera itu ya. Iya, jadi kita sudah ini ya udah harus siap tawaran si Cibuka itu nggak ada. Iya ya. Apa Straw Hat sampai akhir nggak pernah jadi Shibuka ya? Ya makanya. Gimana coba? Aduh. Awalnya dulu dah, Ge. Iya. Jadi ini mungkin awalnya ini berawal dari insiden di video call. Jadi pada saat itu ini waktu itu hari apa ya? Rabu kali ya, gue lupa hari persisnya. Jadi gue join video call kan. Ya. Nah, gue memang pada saat itu gue menit berapa gue join gue lupa. Kayaknya sih gue joinnya memang to be fair ke JOT ya. Bisa jadi di atas menit 15. Gue juga gak terlalu merhatiin. Karena gue tadi gak aware ada peraturan itu. Nah, udah kan kayak kok gue gak masuk. Nah, terus di menit sekitar karena gue udah ngerasa ini kayak udah kelamaan di menit 18:20 sekian tuh, gue lupa juga berapa. Gue akhirnya nge-screenshot ngasih nih ke Mosi lah. Udah kan kayak gue nanya ini kenapa nih gue gak masuk. Nah, terus akhirnya didiemin sampai akhirnya sekitar 18:50-an tuh end. Gue kaget kayak ini kan 18:50-an kan berarti masih ada waktu kan buat gue kan kayak ini kenapa tiba-tiba di end. 50 itu bukan 58, 50 itu masih 50 awal. Gue lupa 52, 53 atau 54 serah lah, tapi bukan yang udah ujung banget bukan. Nah, terus gue tuh kayak oke, ada apa ini? Ada sesuatu yang gue miss. Nah, abis itu gue coba cek buka kan peraturan video call kan karena bisa apakah JOT punya dasar untuk melakukan ini ke gue. Tahu-tahu muncullah peraturan ini yang bergabung 15 menit terus setelah kalau kita ke member lain dan kita telah bergabung 10 menit di 10 menit akhir kita bisa angus. Yang dimana angus dan tidak dapat dikembalikan. Wow. Nah, gue kayak oke, ini mungkin berarti ada nih. Kalau misalnya benar gini, kalau misalnya benar gue masuk ke dasar 18-15 ya, karena gue gak ada recordnya juga. Tapi gini, pertanyaan yang gue pertama muncul adalah emang peraturan kayak gini boleh ya? Itu pertanyaan pertama gue. Okay. Akhirnya gue mempelajari kan undang-undang perlindungan konsumen sampai akhirnya gue masuk ke pasal 18 ayat 1. Akhirnya gue menemukan tuh ada di pasal 18 ayat 1 itu at least itu kan ada dari A sampai F seingat gue. F atau H ya gue lupa. A sampai H yang dimana itu ada banyak tuh bahwa pelaku usaha dilarang membuat adanya pengaturan di dalam perjanjian atau dokumen apapun ya, berarti termasuk dokumen elektronik juga, yang memuat klausul pengaturan sebagai berikut. Misalnya kayak
mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha bla bla bla. Nah, gue ngeliat ini atas ada 3 huruf nih yang polisi melanggar nih. Yang dia menolak penyerahan kembali barang kan yang hangus kan. Terus juga dia mengatur penghilangan hak jasa yang dibeli yang ya sekali lagi yang hangus tadi kalau dari 15 menit sama pengurangan jasa yang dinikmati. Nah, ini ini potensial nih. Akhirnya gue coba search kan, akhirnya gue coba riset jurisprudensi, dapet. Gue at least saat ini ada 3 jurisprudensi yang gue udah dapet yang atau putusan ya, jurisprudensi atau putusan yang dimana pelaku usaha itu dipidana karena klausul baku. Jadi yang gue kemarin sempat share di X juga itu salah satunya doang. Jadi aslinya kalau misalnya nanti dibalas nanti gini-gini, gue masih berdua lagi saat ini. Dan mungkin kalau nanti gue riset lagi nih, karena kalau nanti udah mau gugatan beneran, gue pasti makin risetnya lebih jauh lagi. Bisa jadi at least kalau ngelihat ini udah bertahun-tahun ya 5 atau 10 mungkin putusan yang dimana pelaku usaha dipidana. Jadi ancaman klausul baku itu nyata. Jadi makanya kenapa akhirnya kalau di kemarin gue fokusnya itu bukan kayak gue tidak pernah bilang bahwa gue nuntut ganti rugi. At least di X. Jadi kayak kalau misalnya kayak wah bang kalau lu telat bukannya, jadi misalnya kayak kalau lu telat tuh bukannya emang gak berhak ya, bisa jadi emang gak berhak. Tapi apakah JOT berhak melakukan membuat pengaturan tersebut? Ini yang lagi gue challenge. Jadi kayak kalau misalnya ada yang misalnya wah ini bukannya kalau tadi kalau misalnya emang ada salah atau telat itu gak berhak atas ganti rugi, bisa jadi. Tapi tadi pengaturannya ini yang gue serang. Makanya gue mulai itu waktu itu penjelasan itu dengan apakah kalian paham tentang klausul baku? Karena gue benar-benar fokusnya di situ. Ini pidana. Jadi dan sampai akhirnya ketika gue udah yakin nih oke, dasar hukumnya udah ada, putusan-putusannya udah ada, doktrinnya juga udah ada orang-orang hukumnya dan artinya udah ada beberapa buku yang menulis tentang klausul baku, barulah gue somasi JOT. Wah. Iya. Baru asalnya gue membuka istilahnya bakar bendera itu. Aduh. Benderanya dibakar. Iya. Ini kita ikut-ikut nggak nih Bang Dik? Iya, kita sih nggak ada urusan. Nggak ada urusan ya. Tapi ya udah bodo amat juga sebenarnya. Iya. Tapi yang justru poin pentingnya kan yang diperjuangkan Rage adalah hak-hak konsumen. Iya. Dan concern daripada fandom itu sendiri. Hak-hak fandom itu sendiri, hak-hak fans ketika membeli sebuah produk. Dan juga terms and condition-nya. Karena nggak bisa bukan semena-mena, mereka tidak bisa sembarangan, benar. Nggak bisa sembarangan mengatur seperti itu, gitu ya. Karena mungkin concern lu juga adalah bagaimana kalau ternyata udah banyak juga nih misalnya yang mengalami hal yang serupa sama lu gitu. Oh iya, benar. Jadi gini, dari mempelajari tentang klausul baku ini, gue pada akhirnya kebuka bahwa iya jangan-jangan selama ini tuh banyak pelanggaran juga nih JOT lakuin nih. Yang dimana salah satunya benar kemarin itu kan gue baru aja meet and greet Road to Susenkyo. Oke. Gila, kan gue cuma sesi 2 doang nih. Ya ada lah sama 3 member satu sesi 2. Nah, kita berdua udah kita simpan dulu yang ini ya. Nah, nanti. Kelar gue meet and greet, ya udah kan gue cuma duduk-duduk doang tuh di depan kan sambil nikmatin minuman gitu-gitu lah yang dijual situ. Muncullah satu persatu, bang, gue kenalin gue kemarin ngalamin ini bang, gue kemarin ini, bang kalau gini gue bisa itu juga sih bang. Ternyata banyak anjir. Oke. Sampai akhirnya muncul tuh satu hal yang bener-bener gue kayak yang kaget tuh, yang ada yang sampai kerugiannya jutaan. Wow. Bukan cuma 1 orang juga, lagi 2 orang. Oke. Gue kayak, saya kerugian jutaan gini. Kayak, lu ngapain? Ini bang, bla bla bla. Kayak gue sampai shock gitu kayak, serusuh itu ternyata yang ternyata terjadi. Ada, jadi mulai kemarin tuh ada yang top up poin dia dibilang kayak, bang ini kok gue top up poin kayak ya 200.000 kayak kok dari udah lama kok gak ini dan gue ngemailnya kok gak ada. Nah terus ada juga yang banyak lah, ada yang tidak banyak banget, tapi ternyata tuh selama ini tuh emang banyak, cuma orang-orang mungkin kayak ya udah aja ya, mungkin kayak ya udahlah mungkin lagi sial lah atau gini. Yang terkenal tuh semoga diganti rezeki yang lebih baik. Diganti. Ya, jadi makanya kenapa banyak yang mungkin ya udahlah mungkin ini semoga ada rezeki lagi, semoga ada apa. Tapi ternyata tuh
unek-unek tuh banyak. Itu bener-bener gue akhirnya yang tadi ya gue rencana tuh kan meet and greet gue kan sesi 2 tuh jam berapa ya? 11 kan kalau salah ya. Akhirnya yang tadi gue mikir kayak pengen pulang dulu sebelum mini live, tiba-tiba yang tanpa gue sadar langit sudah gelap. Wow, iya. Jadi jam 11 sampai mini live tuh jam 8 malam gue akhirnya bener-bener cuma ngomong doang. Bener-bener cerita apa ya? Istilahnya unek-unek dari para penghuni fandom tuh sebanyak itu. Berarti itu benar-benar ceritanya offline, suara fandomnya menyuarakannya tuh lewat lu kan ya berarti kan. Iya. Dan lu di sini sebagai perwakilan. Gila. Dia ibarat Gus Rangge. Jadi tempat curhat ya kan. Kagak ada dong. Gus Rangge. Iya. Oh iya. Berarti ya benar. Mungkin tadi juga kalau yang lu sebutin dia ngerasa oh ya udahlah. Mungkin karena dia ngerasa gue nggak punya power. Persis. Iya. Ya. Dan dia juga bingung juga kan mau gimana kan. Iya. Mau melakukan apa? Akhirnya mekanismenya adalah ya udahlah semoga rezeki gue dibalikin. Akhirnya gitu kan. Itu dia. Kalau bahkan gini, kalau kayak gue kan bisa jadi telat tuh, bisa jadi ya. Nanti itu gantung nanti bukti nanti dia apakah JOT bisa ngerekam atau enggak. Tapi ada beberapa juga bahkan yang kemarin tuh ngalamin yang mirip gue dan mereka yakin banget mereka gak telat. Sayangnya mereka gak screenshot. Mereka tuh ngomong kayak, "Bang, gue yakin banget nih, gue menit 11 nih, ada menit 11, menit 12, kayak tapi gak dipanggil. Kayak lu screenshot gak? Kagak bang, gue gak kepikiran." Tapi kalau nggak ada buktinya kayak gitu gimana sih? Kalau kekuatannya di mata hukum sebenarnya? Iya. Nah sebenarnya sih emang jadi agak sulit ya karena kan jadi JOT kan makanya gini, gue gak tahu apakah JOT diem-diem misalnya punya rekamannya kah kayak atau registrasi dia sebenarnya daftar menit berapa, tapi itu mungkin agak sulit. Makanya kenapa menurut gue yang gini, dan gue bilang juga tuh kemarin ke orang-orang yang cerita ke gue gini, gue mungkin kalau lo gak punya bukti, kalian gak punya bukti agak susah untuk minta ganti rugi. Even gue pun juga gak sepede itu untuk minta ganti rugi karena bisa jadi gue telat juga. Tapi yang bisa gue lakukan untuk kalian adalah memastikan peraturan yang jadi sumber kerugian kalian dan gue itu hilang. Iya. Itu poin pentingnya ya. Poin pentingnya itu. Iya. Itu yang gue janjiin kemarin yang ke teman-teman yang mungkin kalau lupa ada yang nanti lu pada nonton di sini yang lu pada siapa lah. Nah jadi gue tadi ya gue bilang bahwa ya gue gak akan sampai akhirnya peraturan ini dihapus atau direvisi dalam bentuk yang tidak merugikan konsumen sama fans, gue gak akan mundur. Itu yang gue kemarin janjiin kayak. Ya. Berarti itu goal utama lo untuk saat ini. Saat ini goal utama gue gitu. Ketika nanti misalnya dari JOT ada itikat tersebut, ya. Lo di situ cukup tuh buat lo. Iya, jadi nanti kalau misalnya JOT bilang kayak, wah kita gak bisa ganti rugi nih, tapi peraturannya dihapus, gue oke banget. Tapi kebalikannya gak bisa. Sampai dibilang kayak misalnya kita ganti rugi 100 kali lipat, tapi peraturannya tuh gak bisa. Kayak kita ngasih misalnya kayak kan gue bisa 3 tiket nih, kita ganti 36 juta nih, tapi peraturan harus pada gak bisa juga. Karena yang penting bagi lu adalah peraturan. Gue ngajuinnya bukan karena gue pengen minta ganti rugi. Gue ngajuinnya karena gue ngelihat ini peraturan yang ngelanggar, ada potensi pidana, dan gue bisa diem aja ketika gue udah sadar. Ya. Berarti ini semacam reminder juga sebenarnya ya, buat penyelenggara gitu ya, untuk coba dong gimana nih aturannya nih gitu. Jangan sampai ini nanti jadi merugikan konsumen lebih banyak dan lebih luas lagi gitu. Ya kan? Bener. Dan kalau gue ngeliatnya ini bahkan sebenarnya kalau gue tarik lebih jauh lagi, karena gue kemarin riset tentang perlindungan konsumen, ini bukan cuma masalah JOT doang sebenarnya, ini masalah Indonesia. Perlindungan konsumen di Indonesia tuh rendah banget. Kayak contoh nih, kayak kemarin tuh gue banyak yang nanya, "Bang, kalau misalnya kayak contoh nih, tiket pesawat angus, itu gimana bang? Bedanya apa?" Gue bilang, ya gini, in the first place, emang kalian yakin bahwa peraturan tiket pesawat yang menghanguskan tiket kalian itu adalah peraturan yang valid secara hukum? Belum tentu loh. Karena setelah yang gue tahu ada perusahaan-perusahaan yang meskipun ganti rugi gak full ya. Contoh gue tuh kayak misalnya kayak Lion Air, kalau misalnya ada, ini mungkin bisa dicek lagi, kalau dia emang hangusnya bener-bener hangus, itu dia ada ganti rugi sekian, ada berapa gitu. Gak full sih, tapi ada. Tapi intinya ini gak seragam. Dan berarti gak bener-bener semua maskapai itu hangus total. Ada yang ngasih ganti rugi, yang dimana berarti ini bukan hukum. Dan hukumnya bisa jadi malah gak ngebolehin itu sama sekali. Dalam arti kayak, atau misalnya kayak barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, itu juga sebenarnya gak boleh.
itu melanggar klausul baku juga, tapi kita semua anggap itu normal. Jadi saat ini terjadi dalam istilahnya bukan penekanan juga. Misalnya opresi kali ya, opresi kepada konsumen. Itu tuh dianggap sesuatu yang normal-normal aja saat ini di Indonesia. Jadi kalau gue bilang apakah ini masalah JOT dong? Enggak. Tapi ya JOT bisa jadi katalis. Tapi mungkin bukan opresi, tapi kayak awareness-nya belum ada. Awareness-nya belum ada mungkin. Konsumennya juga bingung mau mencari perlindungan hukum kemana. Ya. Dan pemulihan hak mereka tuh gimana. Ya. Jadi akhirnya ya udah nggak melakukan apapun. Benar. Dan perusahaan juga ya udah mengambil keuntungan setinggi-tingginya aja kan. Iya. Gitu. Ya sesimpel kayak kejadian gua aja. Oh iya. Di parkiran ya kan. Kan si yang punya tempat ada tulisan ini kan, barang hilang itu kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang kan. Iya. Itu bisa juga tuh setelah gue pelajarin. Iya, sedangkan kan ini hilang bukan kelalaian gua, hilang kan dicuri orang gitu. Iya kan? Sedangkan gue bayar sewa bulanan apa segala macam, gue juga tinggal di situ kasarnya gitu kan. Iya, tapi ya balik lagi tadi karena gue powerless kan, karena gue nggak tahu gue harus kemana gitu-gitu, gue nggak punya kuasanya, gue nggak punya duitnya kasarnya gitu. Jadi akhirnya ya udah gitu. Padahal lu udah ngejelasin bahwa itu tuh sebenarnya nggak bisa begitu kan? Iya, sebenarnya nggak bisa gitu. Iya. Bener. Jadi ini bukan masalah JOT doang, sebenarnya masalah Indonesia, tapi kebetulan di fandom ini tuh ternyata ya kebetulan gue ada di fandom ini gitu aja. Kalau gue gak ada di fandom ini mungkin terjadi di tempat lain. Iya. Pasal internal berarti ya. Kita perbaikin sedikit demi sedikit. Demi sedikit. Dimulai dari fandom ini dulu. Iya. Gak usah negara, gak usah dulu dah. Iya, negara terlalu ribet udah. Capek deh. Fandom ini dulu. Pelan-pelan ya gerakannya. Iya. Teguran keras ini ya. Benar-benar. Iya. Tapi kita masih penasaran nih. Gimana? Cerita yang tadi di skip. Iya. Tentang? Yang kita simpan. Iya, kita simpan. Iya. Tentang apa nih? Kok flash gue buruk? Gimana tanggapan dari member-member? Kan ketemu nih kemarin nih. Ketemu nih Bang. Mereka gak nanggepin apa-apa. Gak nanggepin. Gak nanggepin ya. Cari aman mereka ya berarti ya. Oh iya. Ada sih. Yaudah gimana Gi? Tanpa menyebut nama aja. Iya, tanpa menyebut nama. Nama. Jadi ada satu member tuh yang pas gue ketemu, ya. Dia langsung kayak apa? Ya, dia ngomong kayak gak verify kemarin. Ini kan udah lu tweet juga. Jadi udah tahu siapa lah ya. Jadi dibilang kan ya gimana lagi kan lu tahu sendiri gimana ya iya sih ketahuan. Nah, terus kalau member itu intinya dia kayak ada beberapa yang diomongin, tapi pesan terakhirnya adalah ya kayak semoga stay safe. Semoga stay safe dan ya semuanya berjalan lancar aja sampai akhir. Lu dihati-hatiin lah ya pokoknya. Hati-hati ya. Hati-hati itu berarti peduli. Aduh. Peduli dengan keselamatan. Iya. Aduh. Iya. Dalam hati aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Aduh. Aku tidak mau. Aduh. Kamu kenapa-napa. Iya. Aduh. Jangan kejauhan. Kan aku sayang kalian buat dia kan, berarti ya sayang lu juga. Sebagai lu yang menyayangi. Ini kan lu bentuk rasa sayang lu juga kan. Makanya ketika ada peraturan yang kok gini peraturannya gitu kan, lu pengen mencoba meluruskan kan. Iya. Bentuk rasa sayang yang sifatnya timbal balik, bener, nggak salah itu. Dan lagian pula juga tuntutan lu kan tidak berhubungan dengan uang apa segala macam, tapi perbaikan sistem. Iya benar, sistem. Iya. Demi kebaikan bagi para fans dan juga membernya sendiri. Betul. Benar kan membernya juga pengen ketemu lu harusnya gitu kan, Iya. untuk sesi ini kan yang angus itu gitu. Iya. Oh iya, itu perspektif menarik sih, benar-benar. Iya. Bukan tidak mungkin YBS. Ini gimana sih? Wah, gitu. Dari ke meja. Wah. Lo jadi nggak bisa ketemu Rangge. Bukan gua. Maksudnya untuk para fans. Iya. Maksudnya kan ya bisa jadi sebenarnya ketika VC itu angus, ya bukan cuma fans yang dirugiin.
membernya juga jadi kehilangan kesempatan untuk berinteraksi sama fansnya juga. Nah, Jadi siapa sebenarnya diuntungin di peraturan ini? Iya. iya ya. Itu kan jadi pertanyaan lain lagi. Iya benar. Kayak ini peraturan ini sebenarnya ditujukan untuk melindungi siapa? Oh iya. Iya dong. Peraturan yang melanggar hukum ini sebenarnya untuk siapa? Iya, udah secara hukum lemah dan melanggar gitu ya. Kalau kita logika aja, iya siapa yang untung di sini? Iya, siapa yang untung? Iya juga. Apakah member kayak, wah aku bisa beri istirahat lebih cepat 5 menit misalnya? Iya. Iya, belum tentu juga. Enggak juga. Bisa aja kayak sebenarnya kayak kakak ini bukan mau ketemu aku ya. Katanya aku bilangnya kemarin dapat sesi video call aku kok jadi gak muncul. Bisa aja. Ya. Gua gak tahu. Sesimpel itu. Bisa aja. Dia jadi merasa dia nggak peduli sama aku meninggalkan sesi ini. Iya. Padahal dia lagi kena dihanguskan. Iya, lagi dihangusin. Kayak dia lagi nungguin loading screen kayak kok gak loading anjing. Jadi ada yang lebih penting dari aku. Itu bukan tidak mungkin kan? Bukan tidak Mungkin banget. Aduh. Iya. Aduh. Iya. Nah, kalau tadi kan satu member. Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Yang lainnya Ya ada lagi yang intinya dia ada lah yang intinya di ujung dia ngomong kayak yang penting kakak jangan hilang ya. takut kehilangan. Itu udah di sini Bang Dik. Ning jerone ati. Aduh, gue udah pusing udah. Di sini takut kehilangan Takut tuh. kehilangan. Gawat banget itu. Aduh. Gadis remaja lo mengalami itu. Ini sangat personal, gitu. Telak gini. Aduh. Gimana ceritanya? Iya. Seorang member takut kehilangan. Tuh. Gimana? Nah, Dan ditujukan secara personal. Gue gak tahu. Apa balik gugatan, balik kita balik ke bicara hukum lagi deh. Iya. Oke. Iya. Nanti bisa ditubir gitu. Padahal Bang Rangi udah dapat banyak dukungan ya. Iya. udah. Kembali. Iya, tapi ini nih ternyata secara unexpectedly gitu ya. Serame itu Bang Rangi. Oh iya. Ya di TikTok udah rame. Bener-bener. Di Reels udah ada tuh. Jadi ada beberapa akun yang bahasannya tentang fandom juga udah ada dan rame banget itu gitu. Bahkan udah muncul di beberapa FYP. Iya, udah FYP. Lo gimana nih? Jadi gini, ini sebenarnya menurut gua sangat menggambarkan fandom. Namanya gini, gue ngeliatnya ini ada perbedaan tone di masing-masing, baik di komen di X, TikTok, sama YouTube. Ya masuk YouTube melewat ya, kayak kalau di X tuh apa yang gue rasain sejauh ini, dan kalau gue misalnya kayak iseng ngintip tagar gue tentang JOT itu kebanyakan positif. Kayak kalaupun ada beberapa yang negatif, tapi biasanya mereka genuine mempertanyakan. Kayak kemarin kan ada kan yang nanya kan kayak, Bang kalau gue ini bukannya kayak misal contoh nih, VC itu bukannya bonus ya? Emang bisa ya kayak gini? Ya gue jawab. Atau misalnya kayak, Bang ini bukannya kalau misalnya Angus nih emang kita salah ya? Itu emang bisa minta ganti rugi atau apa ya? Gue jawab juga. Tapi intinya jadi banyak kan sebenarnya mempertanyakan. Oke. Kalau ya kalaupun ada 1-2 yang emang murni nyerang, tapi kalau kita lihat akunnya, entah akun yang ya baru menetas, yang mungkin ada seseorang yang emang sengaja ngebuat akun itu, atau akun-akun yang emang di profile mereka ada tulisan teman JOT. Jadi ya udah lah. Kalau gue ya itu kan terserah mereka kan. Ya udah. Itu kalau Twitter. Sorry kalau X. Kalau TikTok tuh sebenarnya kan kemarin kan gue dikasih tahu kan. Jadi gue dikasih screenshot tuh ada yang komentar yang lumayan lucu sebenarnya. Yang bukannya bantu emak lo cari duit. Gue kayak oke. Ya itu menarik banget, Tapi atau yang kayak wah tahu lagi naik daun nih makanya tahu yang lagi ya intinya tone-nya panjat sosial lah gitu-gitu. Nah, itu banyak banget, tapi kalau pas gua ngintip langsung di itunya kan dikasih lihat kan link TikToknya. Sebenarnya itu cukup bercampur. Jadi
di screenshotnya emang itu kesannya negatif banget di TikTok tuh. Makanya kan ada beberapa yang gue di reply gue kan emang apa tuh waktu itu aplikasi kandang monyet ini reply-nya kayak gitu, lu bisa baca sendiri. Nah tapi maksudnya ketika gue baca di ini ketika gue ngunjung video TikTok sebenarnya gak seburuk itu. Kan gue juga iseng-iseng juga lihat kan kayak apa di TikTok tuh gugatan untuk JOT ini actually itu cukup mix. Dalam arti ada yang positif, ada yang negatif, yang dimana gue kayak ya menurut gue itu wajar banget. Ya. Justru menurut gue dia action terlalu positif buat gue. Menurut gue sebenarnya gak wajar ya gue seneng, gue happy. Tapi menurut gue nih ini positif banget anjir di X nih. TikTok justru menurut gue yang saat ini yang justru ekspektasi gue sebenarnya kayak di TikTok. Yang negatif ya kayak wah ini mah emang bla 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 bla. Tapi juga positif juga ada. Ya berarti ada yang nge-framing lu lah ya jatuhnya. Gue mungkin bukan nge-framing sih, lebih kepada kreatornya yang postingnya, si konten kreatornya. Oh enggak kalau dia cuma ngelapor doang, dia teman gue. Dia cuma bang ada komentar-komentar seperti ini di TikTok nih. Dia cuma ngelapor aja enggak. Ya. Tapi maksudnya pas gue cek ternyata itu cukup mix and match. Kebetulan aja mungkin yang pas dia lagi buka dan di screenshot itu laporannya komentar negatifnya berderet kebetulan. Tapi kalau di scroll dikit sebenarnya ada positifnya juga. Jadi untuk gue sih kayak ya ini dan gue malah enjoy. Jadi kayak ya memang inilah gue expect ketika gue gini, kan sebelum gue ngelakuin langkah hukum ini gue udah mempersiapkan diri kan. Udah kayak ini nih JKT ini lagi banyak banget nih udah banyak banget orang yang gue kenal di JKT. Kayak berarti gue sadar diri ketika gue teater saat ini nih gue nonton. Kalau dulu kan kalau kita nonton nih orang yang kita kenal tuh banyak banget. Paling ada 1-2 tuh wajah-wajah asing tuh kayak ini mungkin ada fans baru tuh apa. Kalau sekarang tuh kebalikan. Sekarang tuh kalau gue nonton tuh kayak yang kenal dikit ya. Iya, yang gue kenal dikit. Jadi gue sadar diri bahwa ini tuh banyak wajah-wajah baru yang gue gak kenal ini mereka siapa dan bisa jadi mereka punya prasangka buruk. Dan dimana kayak ya makanya ketika tadi jadi gue udah siap sebenarnya kalau memang mau dihajar sana sini ya. Jadi ketika gue lihat komentarnya bercampur untuk gue kayak ini masih bagus banget. Jadi jadi ketika banyak yang wah ini jadi ketika masih banyak komentar-komentar ini tapi juga banyak komentar positif untuk gue kayak ya bagus. Ya so be it. Dan ini kan juga sebenarnya ya langkah untuk naikin awareness ya. Nah, bener. Ya kan? Untuk nih loh ada peraturan yang dibikin, tapi lo cross check nggak sama ketentuan hukum yang berlaku? Iya. Gitu. Itu dia. Jadi ini tuh gue ngelihatnya gue kayak gini. Ketika gue mempelajari tentang hukum perlindungan konsumen ini, gue tuh teringat sama masa-masa gue ketika gue bekerja di hukum tenaga kerjaan. Banyak orang-orang yang nggak aware sama peraturan. Contoh paling sederhananya cuti haid. Berapa banyak sih perempuan yang sadar bahwa mereka punya hak cuti haid tiap bulan? Atau soal uang kompensasi kalau lu karyawan kontrak dipecat. Berapa banyak sih karyawan kontrak yang sadar kalau mereka dipecat, mereka punya hak. Nah, jadi kesadaran ini, kesadaran ini bukan cuma konsumen doang, tapi kesadaran masyarakat Indonesia akan haknya itu lemah. Nah, sekarang termasuk di konsumen. Konsumen ini kayak istilahnya dipampang depan mata nih, even gue sadar nih, even gue sebagai lawyer pun, gue gak ngeh ketika peraturan di depan gue, kayak bahwa ini melanggar. Ketika gue udah jadi ketika dalam tanda kutip jadi korban aja nih gue jadi baru, ini tuh kayaknya melanggar deh peraturannya. Itu gue lawyer. Gue lawyer yang udah berapa kali berperkara di Mahkamah Konstitusi di MK nyerang peraturan sana sini, gue bahkan gak ngeh. Apalagi masyarakat umum. Nah, itu dia Bang Dik. Awareness tuh penting. Awareness. Ya kan kita di sini edukasi juga berarti. Bener. Poin pentingnya itu. Oke. Berarti next langkah lo apa nih Bang Ranggi? Setelah semua ini nih. Langkah gue intinya gini. Gue setia pada misi gue. Misi gue adalah untuk menghilangkan peraturan angka 4 tadi, atau merevisi sehingga jadi tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi gue tuh mengikuti satu ajaran yang dulu diajarkan salah satu mentor gue yang tidak gue sebutkan namanya. Selama visi lu jelas, fleksibel sama langkah lu. Jadi kalau untuk gue nih contoh ya, misalnya contoh nih kita nih ada kemarin tuh fans yang mengalami pelanggaran sampai jutaan tadi mau ikut mengajukan gugatan untuk JOT. Meskipun dengan gugatan berbeda. Untuk gue meskipun itu gini. Kalau memang itu bisa mendorong JOT untuk berbenah dalam banyak hal, untuk gue ya udah. Jadi dan kalau misalnya nanti ada langkah-langkah, contoh nih misalnya kayak, ternyata dari JOT ngajak atau IDN ya, misalnya kayak ngajak kita
Yaudah kita hapus aja langsung kita hapus aja. Lu gak usah lanjut gugat, kita hapus selesai. Ya selesai juga gak apa-apa. Jadi selesai ya, udah. iya selesai. Jadi untuk gua kayak kalau kita bicara langkah apa bisa jadi kalau yang konkret tuh adalah mengajukan gugatan lainnya, somasi lainnya Somasi. yang terkait dengan fans-fans yang memang melanggar hak ya bisa jadi. Ya. Atau ya nunggu. Tapi kalau kita bicara konkretnya gua mau ngapain aja, gua akan lihat dari perharinya. Oke. Setiap harinya apa yang terjadi dan setiap harinya apa yang bisa dilakuin. Karena ini istilahnya sampai detik ini tuh perkembangan tuh banyak banget. Tiba-tiba ada sosok-sosok yang gue guys pengen dukung, tiba-tiba ngedukung gue. Tiba-tiba kayak ternyata ada fans-fans yang juga dilanggar haknya. Minggu ini bisa jadi ada sesuatu lagi gue gak tahu. Senin bisa jadi ada sesuatu lagi. Wah. Gila nih. Senin ada sesuatu lagi. Ini ada sesuatu lagi. Iya, Senin sangat mungkin ada sesuatu lagi Senin. Iya. H+1 dari video ini di tag. Iya, H+1 dari video ini di tag. Bisa jadi akan ada sesuatu lagi. Iya. Makanya jadi untuk gue kayak pokoknya visinya itu kita lihat apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Oke. Tapi lu juga pasti open lah ya kalau misalnya pihak JOT memanggil lu misalnya untuk kita ngobrol yuk. Open banget. Iya. Open banget. Gua di sini bukan untuk menjadi musuh. Gue juga di sini bukan untuk kayak pengen jadi kayak lawan atau apa. Gue di sini tujuan satu, menghapus peraturan tersebut. Ya. Kalau gue bisa melakukan itu dengan cara yang bersahabat, dengan obrolan santai di kafe gitu misalnya dan kayak yaudah kita hapus ya udah hapus aja. Selesai. Ya gue cabut somasinya selesai. Berarti sebenarnya sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke. Ini tuh ya misalnya gini. Kenapa ini masih sejauh ini berkembang ini ya simpel emang belum ada respon aja. Oke. Karena nggak ada respon, jadinya Iya. jalan terus. Kalau misalnya udah ada kayak kalau misalnya dari JOT misalnya tiba-tiba kayak kan gue ada ngasih email juga kan. Misalnya kayak dari email minta ngajak pertemuan ya, gue pasti udah selesai. Dalam arti gini, bukan gue selesai sih. Gue pasti tidak akan melakukan langkah apapun untuk mengekskalasi situasi. Iya. Oke. Karena kayak emang udah lagi mau pertemuan kan, mau ngapain lagi? Ya, kalau udah ada itikat baiknya, Iya. ya udah kita lihat dulu nih Iya. apa nih, gitu, obrolannya apa nih gitu. Persis. Ya. Dan kalau nanti tiba-tiba damai dan kayak kita cabut peraturannya, ya udah selesai. Hapus selesai. Tapi kita kalau kemungkinan terburuknya nih, Iya. misalnya lu tidak direspon berapa lama sampai naik ke eskalasi ke hukum. Kan ini kan somasi kan? Iya. Ya. Berarti lu ngasih jangka waktu nggak sih kalau somasi itu? Ada. Itu berapa lama Ki? Ya udah kalau gue buka aja 14 hari. 14 hari. 14 hari. Iya. Dari surat somasi yang pertama. Iya. Ya. Oke. Berapa kali biasanya? Tergantung jadi gua abis itu nge-reserve ada beberapa opsi jadi gua bisa langsung ngajuin. Sebenarnya gini, 1 kali pun udah cukup sebenarnya. Sebenarnya 1 kali cukup. Nah tapi normalnya kan orang 2 atau 3 kali ya. Oke. Jadi nanti kita lihat kalau misalnya memang dia gak ada respon sampai 14 hari bisa jadi gue somasi lagi nih yang kedua dan terakhir mungkin atau ya langsung lanjut. Gue gak tahu nanti kita tergantung perkembangan. Tapi kalau kita bicara hukum sebenarnya 1 kali pun cukup, gak usah sampai 3 kali. Ya. Gitu ya. Nah, ya udah bener. Simple. Simple. Tinggal bagaimana YBS aja. Iya. Iya kan? Kalau Jot mendengar podcast ini, iya. Jika teman-teman menonton podcast ini, Iya. Sebenarnya 1-2 teman saya soalnya. iya sebenarnya yang perlu dilakuin sesimpel kayak setan. Ayo ketemu. Oke. Gitu aja. Iya, sebenarnya itu. Ya. Sesimpel itu aja sebenarnya. Jika teman-teman menonton podcast ini, nomor 1 saya tidak ikut-ikutan. Nomor 2 ditunggu saja pertemuannya.